Jalan Kalimade itu adalah Kalimantan Madura. Sebenarnya ini jalan Madura, tapi nanti di depan itu ada persimpangan ke arah Kalimantan. Jadi makanya disebut kawasan Kalimantan Madura. Kita awali makanan kita dengan potato curly fries Miranda namanya. Kita tunggu masih di proses untuk makanannya. Jalan Madura ini adalah salah satu jalanan yang ramai di kota Gorontalo yang setiap harinya dipenuhi dengan jajanan di kiri kanannya. Setiap hari jalanan ini menjadi tujuan bagi orang-orang untuk mencari jajanan. Jalanan ini terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kalau dari arah persimpangan Telaga atau Simpang 5 Telaga ke arah Jalan Andalas, patokannya adalah persimpangan lampu merah yang di pojoknya ada Bang Beri. Nah, tinggal belok kanan ke arah itu. Di sini jajanannya lumayan komplit, mulai dari makanan yang manis-manis, yang gurih, ada juga makanan berat. Jadi tinggal pilih deh kalau mau ke sini. Nah, ini kebetulan aku mau mulai dengan potato curly fries. Disebut dengan potato curly fries karena dia ini emang kentang yang digoreng dengan model spiral sehingga disebut curly. Saat lagi menunggu potatonya atau kentangnya dibuat, aku mencium ada bau wangi. Ternyata di samping dari orang yang jualan potato, ada yang jualan mie bakso di situ. Ya, aku langsung pesan 1 mangkok dong untuk makan. Karena wanginya menggoda, aku jadinya nggak tahan ingin mencobanya. Sama kayak kamu tuh kalau senyum manis banget. Sampai bikin diabetes nggak sih? Bercanda. Pesan mie bakso 1 bang, baksonya 5, nggak pakai bakso urat, pakai mie sama pakai mihun. Jangan lupa banyakin daun bawang ya. Terus kuahnya yang banyak ya bang, jangan lupa dikasih cabai, kecap, sama jeruk. Hehehe. Nah, yang kayak gini nih bakso yang aku mau, yang kuahnya itu udah berwarna merah, coklat, entah apalah itu dicampur-campur ya. Ini sebenarnya awalnya aku belum berniat untuk makan makanan berat, jadi aku kayak mau membuka dengan makanan ringan dulu. Which is tadi aku udah beli potato curly fries-nya, cuman karena aku melihat ke samping sepertinya ada bakso yang enak, ya udah kita choose-kan aja lah untuk makan bakso juga. Jadi sekalian nih kita makan di sini, makan mie bakso ini aku udah pesan. Terus curly-nya cuman sebelahan guys di sampingnya. Jadi potato curly itu dia kentang, terus kayaknya dipotong kecil ya, jadi panjang sih kalau ini diuraikan gitu. Kayaknya udah digoreng kan ya, jadi dia udah menyatu, tapi tetap kelihatan curly-nya. Emang bener-bener kayak rambut itu kan, itulah kenapa namanya potato curly. Yummy. Sesuai sama ekspektasiku ya, karena tadi aku pesannya yang original, terus nggak dibumbuin macam-macam. Karena di sana menunya memang ada macam-macam, ada yang barbecue, ada yang corn. Nah, aku pesan yang original, jadi ditanya cuma humble sama mayonnaise aja. Tapi kayak gini udah enak kok. Harganya cuma 10.000 juga. Yummy. Aku mengerti kenapa mereka itu ramainya di malam hari, karena memang mereka kan berjualannya di tempat terbuka ya, seperti saat ini. Dimana-mana memang tempat itu di Gorontalo itu kebanyakan di tempat yang terbuka. Jadi kalau jualan siang panas sekali ya, jadi memang udah paling aman lah jualan di malam hari. Nyam nyam nyam. Oke, ini udah jajanan pertama aku di sore hari ini, dan mengenai rasa aku suka rasanya yang original, dan kalaupun akan kira-kira milih beli lagi atau tidak, ini akan aku beli lagi. Sekarang kita beralih ke mie bakso. Kalau mie baksonya nih, isinya itu ada bakso, ada pangsit. Pangsitnya udah leto ya, karena sebenarnya kan pangsit dalamnya dimakan kriuk-kriuk. Tapi kalau aku lebih suka pangsit yang dibenamkan ke kuahnya, biar si pangsitnya diletoy, jadi tinggal dimakannya enak gitu, nggak perlu effort menggigitnya. Yummy. Anyway, kalau baksonya ini dia ada macam-macam menunya, ada
mie ayam biasa, ada mie ayam telur, ada mie ayam bakso. Kalau yang aku pesan ini bakso halus, kemudian bakso urat, bakso campur, dan bakso pedas. Rasanya menyenangkan ya. Kalau kita kan pergi ke rumah makan, menu yang bisa kita pesan hanya terbatas di menu yang sudah ada di listnya. Nah, kalau kita jajan di street food yang nyampur-nyampur kayak gini, enaknya kita bisa pesan jajanan dari sebelah sana, kemudian pesan makanan berat, pesan makanan yang satu lagi, pesan minuman. Intinya kita bisa pesan macam-macam makanan gitu yang berbeda-beda, even itu nggak sefrekuensi ya, tapi bisa kita pesan di waktu yang bersamaan. Itu enaknya. Dan kalau soal harganya sih affordable ya menurutku. Jadi ya kalau kalian lebih suka jajanan di street food, ya kalau kata aku sih bagus-bagus aja. Anyway, sekarang aku mau pesan avocado, tempatnya ada di sini. Ini anyway, leher aku udah seret, dari tadi udah makan 2 menu, tapi belum minum-minum. Apa sebaiknya kita pesan minuman sekarang aja kali ya? Tapi sebentar, aku mau habisin ini dulu. Nggak kuat makan tanpa minum. Ya udah kita langsung pesan aja alpucoknya ya. Jadi menunya itu 3 ya, ada alpukat kocok, ada durian kocok, ada mix. Nah ini aku pesannya yang mix, jadi ada durian sama alpukat. Bagi kalian pencinta durian, menu-minuman ini tuh patut dicobain ya kalau kata aku. Bagi yang gak suka durian, ya tinggal gak usah pakai durian aja, pesan aja yang alpukat. Cara bikinnya tuh gampang ternyata, cuman susu, terus pakai durian, terus pakai alpukat. Ya udah deh, dikocok-kocok langsung. Buat kalian yang suka bilang, gitu doang mah gampang, aku juga bisa bikin di rumah. Tapi kalau di rumah kan biasanya suka malas ya, udah mau minum terus harus krok-krok alpukat dulu, belah durian lagi, terus beli susu, dikocok-kocok lagi. Ya ujung-ujungnya beli juga kan, ayo ngaku. Dan ini dia durian dan alpucok aku. Mari mencoba. First impression aku pas minum minuman itu, wah, enak banget. Kalau kalian pengen cobain, langsung aja datang beli di sini ya. Makan di sini tuh menurut aku kayak Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Sama tuh kayak di sini, walaupun beda-beda menunya, tetap ya namanya juga makanan sama minuman. Kalian ngerti kan maksud aku? Oh ya, balik lagi ke minuman. Minuman ini tuh menurut aku pas, tidak kemanisan, tidak kehambaran. Pokoknya pas deh, enak. Duriannya berasa, alpukatnya juga berasa. Cobain deh, cobain ya. Maksudnya ini udah berapa lama jualan di sini? Udah 4 bulan. Sejauh ini progresnya gimana? Alhamdulillah lancar. Dari awal emang sudah di sini? Enggak, dulu sempat keliling-keliling Mbak, di Jalan Palma, di Jalan Duren, habis itu manggal di sini malam. Siangnya di mana? Siangnya di perempatan Kimat 2, Jalan Duren. Dumini. Sampingnya Indomaret. Kalau di sini nih sewa tempat apa gimana? Alhamdulillah gratis Mbak. Oh gratis. Berarti emang jadi udah tinggal jaga kebersihan aja. Jaga kebersihan. Nah itu ada uang retribusinya nggak? Tidak ada. Edisi street food di area Kalimadu, Kalimantan, Madura udah selesai. Tadi kita udah makan potato curly fries, terus udah makan mie bakso juga sama minum. Next kita lihat kita bakalan ke mana lagi. Yang jelas masih dengan tema street food, kita bakalan pergi ke tempat yang lain. See you.
Kalau mau cari makanan di area kota Gorontalo itu tidaklah susah, karena hampir di setiap sudutnya banyak yang jualan makanan, dan juga pastinya banyak tempat-tempat tongkrongan estetik. Mau cari makanan di tempat yang seperti apa? Yang street food, lesehan, atau yang semi restoran, atau di tempat restoran, atau di tempat-tempat tongkrongan yang estetik, yang cozy, ada semuanya. Khususnya di malam hari, hampir semua tempat makan itu buka. Ini aku mau mengajak kalian ke tempat street food lainnya lagi, di kompleks kampus UNG atau Universitas Negeri Gorontalo. Di sana ada lokasi street food yang selalu ramai. Ya mungkin karena memang di kompleks mahasiswa atau kompleks kampus, jadi sangat berpotensi juga untuk menjual segala sesuatu mulai dari makanan dan hal-hal lainnya di situ. Nah, ini kita sudah sampai di kompleks UNG atau Universitas Negeri Gorontalo, yang di sepanjang jalanannya itu dipenuhi dengan jajanan kaki lima atau street food. Hal yang pertama-tama terlintas di benak aku pas sampai di sini adalah menyicipi kopi. Dan ini adalah salah satu tempat kopi yang pengen aku tuju, namanya TDT Kopi. Nah, katanya TDT itu adalah tong deng tong atau torang dengan torang. Nah, bahasa timur itu torang adalah kami. Jadi tong deng tong adalah kami dan kami. Atau lebih kerennya sih kita-kita aja, jangan ada yang lain, yang ketiga, karena yang ketiga itu adalah ya silakan dijawab sendiri ya. Meskipun tempatnya kecil, tapi suasananya itu menurutku sangat cozy dan terasa intimate. Terus ada lantai 2-nya juga. Cocok nih buat kalian yang mau ngajak teman ke sini buat deep talk, mau itu obrolan seputar mengenang masa lalu, atau kegiatan masing-masing sekarang ini, ataupun perbincangan untuk merancang masa depan bersama. Cie. Apapun itu, yang penting jangan sampai menyesali masa lalu, meratapi masa kini, sehingga masa depan terlihat suram dan tidak pasti. Yuk, bahagia yuk. Sebagai pencinta kopi, aku tuh sangat jarang men-skip atau melewatkan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Ya minimal aku minum kopi sehari sekali gitu. Dan hari ini karena udah deket banget sama kopi, setelah menikmati street food sebelumnya, ini di lokasi yang kedua, which is ini di kompleks Universitas Negeri Gorontalo yang kampus satunya, kampus induknya. Aku langsung mampir ke TDT Kopi untuk memesan kopi. Kopi yang pesan ini namanya Kopi Andara. Ini adalah salah satu kopi yang aku rasa salah satu yang terenak di Gorontalo. So kalau kalian ke Gorontalo dan pengen menikmati kopi, bisa langsung ke sini di TDT Kopi Gorontalo. Selain memesan es kopi susu, aku memesan satu menu lagi, yaitu pisang goreng goroho. Pisang goreng goroho ini disajikan dengan sambalnya. Kalau si goroho ini, aku nggak tahu ya nama bahasa Indonesianya apa. Cuman kalau kita ini sebutnya pisang goroho. Enaknya digoreng dalam kondisi si pisang itu masih mentah. Jadi bukan pisang masak yang kayak udah menguning gitu. Cuman emang pas masih mentah, masih hijau-hijaunya itu digoreng seperti ini, itu lebih gurih dan lebih enak. Salah satu hal yang bikin pisang goreng itu makin bertambah-tambah kali lipat kelezatannya adalah sambalnya. Kuncinya di sambalnya. Kalau sambalnya enak, makin bertambah berkali-kali lipat sih enaknya. Kita lagi cari another street food yang enak, menghunting gitu ya. Sebenarnya sih kalau street food di Gorontalo bukan cuman satu atau dua tempat aja, tapi banyak. Cuman salah satu street food yang teramai ya di lokasi yang sebelumnya sama di sini juga gitu. Jadi kita cari dan kita lihat kira-kira menu apa lagi ya yang bagus.
Lanjut ke makanan berikutnya yang aku beli. Ini aku beli corn dog coklat. Harganya tuh bervariasi. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Aku beli 5.000 2 corn dog. Tempatnya ini ada di halaman Alfamart yang berada di Simpang 4 kawasan UNG. Terus habis itu aku lanjut lagi pengen makan pentolan. Tempatnya itu ada di seberang jalan, jadi aku jalan lagi ke bagian jalan satunya. Lokasinya ada di kawasan gerbang utama Universitas Negeri Gorontalo. Nah, ini tuh memang kawasan pentolan ya. Jadi di sini ada beberapa pentolan yang mangkal, tapi aku memilih pentolan yang satu ini, pentolan Mas Bagus namanya. Ya, bagus ya kayak rasanya. Ini tuh harganya murah banget, cuman 1.000-an per biji. Jadi aku beli seharga 15.000 aja. Nah, sausnya ini aku campur, aku mix. Ada yang manis dan juga ada yang pedas. Lanjut lagi nih, belum selesai perburuan dari street food ini. Aku kok tiba-tiba kayaknya kepengen makan batagor ya. Ya udah, kita beli batagornya di bagian sana, di bagian halte. Jadi aku jalan lagi menyeberangi jalan menuju ke tempat batagor. Ini konteksnya aku kepengen beli semua dulu ya, apa yang pengen aku makan. Kemudian aku akan mencari tempat untuk duduk dan menikmati semua makanan-makanan yang sudah aku borong ini. Oh ya, perjalanan menuju ke Batagor tuh banyak banget godaannya di kiri kanan. Ada makanan-makanan yang enak-enak, kue-kue, donat, kemudian ada minuman-minuman dan juga street food lainnya yang udah nggak kehitung banyaknya di sini. Pokoknya kalau kalian kesini tuh full of street food ya di kiri kanan jalannya. Nah, ini aku sudah sampai di lokasi gerobak si Batagor ini. Ini adalah Batagor Bandung. Walaupun nggak ada Gorontalo-Gorontalonya, tapi Batagor ini udah menjadi legend nih di kalangan anak-anak kampus. Karena Batagor ini udah lama jualan dan mangkal di sini. Tahu nggak kenapa aku tadi jalan jauh? Karena tujuan aku mau beli batagor ini. Karena ini adalah salah satu batagor legend yang udah lama jadi favorit kita semua since zaman kuliah dulu. Ini aku udah beli. Lihat kan, makin malam di sini tuh makin ramai. Bukan cuman anak-anak kampus saja yang nongkrong di sini, tapi kalangan-kalangan lainnya juga, orang-orang dewasa dan yang sudah setengah jompo seperti aku ini juga nongkrong di sini karena memang tempatnya seramai dan asik aja gitu, banyak makanan yang bisa kita pilih-pilih. Anyway, setelah mencari-cari dan tidak mendapat tempat, akhirnya aku dapat tuh di seberang jalan di pojokan. Itu adalah tempat kopi, jadi aku pesen kopi lagi. Kopi pandan pilihanku kali ini. Jadi sekarang aku udah menemukan tempat untuk duduk, sekalian pesan kopi di belakang. Ini kita udah beli banyak tadi. Wah, ini sayang banget coklatnya melebar kemana-mana ya, karena aku bawa tadi tidak dengan posisi yang benar. Terus ini juga pentolan tadi. Ini kita biarkan saja dulu di plastiknya, karena itu dua hal yang nggak bisa keguling, nggak bisa dalam posisi miring karena nanti dia pakai sausnya tumpah kan. Terus ini batagor tadi. Kalau batagor ini sausnya sama sambalnya terpisah, jadi dia aman. Walaupun dalam posisi yang miring, sausnya tidak lebar. Kita buka dulu ya sambil menunggu kopi. Ini kopinya sudah ada. Aku tadi pesannya yang pandan latte. Sekarang kita akan mengeksekusi semua makanan-makanan ini. Anyway, aku kali ini sudah
nggak terlalu kacang. Kalau ini batagornya berasa banget sambal kacangnya. Ini yang aku bilang batagor yang udah legend banget since zaman aku kuliah dulu. Ini batagor ikan. Sampai tulang ikannya ada loh. Kelihatan nggak? Sumpah ini sebenarnya yang kita makan udah banyak banget. Tapi gimana ya? Masih mau makan lagi. Mungkin karena ada bermacam-macam jenis makanan ya. Jadi kayak kenyang tapi masih pengen makan gitu loh. Gimana sih? Kalau adanya satu jenis makanan doang dalam jumlah yang banyak, pasti itu akan lebih berasa kenyang, kayak nggak pengen makan lagi. Tapi karena melihat ada makanan ini, ada makanan yang lain, jadi pengen makan lagi deh. Ya. Jadi teman-teman makan di sini tuh bukannya setiap hari, setiap malam. Cuma kalau pengen suasananya lebih ramai, lebih banyak orang-orang yang nongkrong, ya di malam minggu seperti ini, weekend, nggak cuma malam minggu sih, malam Sabtu Minggu gitu. Sebagai dessertnya, makanan pencuci mulut kita, ini aku punya corn dog coklat. Aku punya 2 di sini. Aku mau makan 1, terus satunya buat kameramen ya, karena kesian ya dari tadi belum makan-makan. Corn dog coklat, cobain ya. Jadi ini kulitnya emang crispy. Ada coklatnya, terus di dalamnya empuk dan gurih. Ini di dalamnya apa ya? Kentang kali ya? Desainnya tuh kayak gini. Pikir di bagian dalam itu bakal ada mozzarella-nya, ternyata nggak ada. Yang aku nggak expect adalah ternyata ini bukan cuman sekedar pencuci mulut doang, karena ini tuh makan satu aja udah bisa mengenyangkan, sepadat itu makanannya. Aku punya es kopi pandan latte. Oke, tadi semuanya kita sudah makan kentang karli, kemudian kita makan mie bakso, kemudian kita minum avocado durian, terus kita makan pisang goreng goroho, kita minum kopi, kemudian kopi apa ya? Kopi Andara. Kemudian yang keenam kita makan batagor, terus tadi kita makan pentolan, terus sama ini corn dog, dan ditutup dengan es kopi pandan latte. 9 menu. Wah, gue udah kenyang banget. Udah makan 9 macam makanan dan minuman hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video aku dari awal sampai dengan terakhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.